Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Bagus Prawira dengan NIM 19 19 10 30 1051 dari Prodi S1 Teknik Sipil 2019 Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep penggambaran peta situasi. Yaitu yang bisa dijelaskan ya, ini peta situasi adalah peta topografi skala besar yang merupakan penyajian dari gambaran permukaan bumi, baik detail alam maupun detail dari buatan manusia sendiri. Yang nantinya peta situasi akan digambarkan dalam secarcik bidang datar, yaitu sebuah kertas dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Pada peta situasi dapat diperoleh dengan pemetaan terrestris, yaitu proses di mana pemetaan yaitu dengan cara mengukur langsung di permukaan bumi dengan peralatan ukur tertentu. Dalam pemetaan terrestris ini, gambar objek yang berada di permukaan bumi dipresentasikan dalam sebuah titik-titik detail, yang dimana detail adalah segala objek yang ada di lapangan, baik yang bersifat alamiah maupun hasil budaya manusia sendiri, yang akan dijadikan isi dari peta yang akan dibuat. Dalam pemetaan sendiri juga terdapat yang kedua dalam menggunakan alat ukur, yaitu misalnya ya GPS. Yang nantinya saya di sini akan menjelaskan tentang cara penggambaran dari peta situasi menggunakan alat GPS, yaitu dengan aplikasinya yang bernama Google Earth Pro. Yang nantinya saya akan melakukan penggambaran, yaitu dengan kita akan memanfaatkan gambar yang kita peroleh dari satelit, lalu kita lakukan penggambaran di AutoCAD dengan skala yang akan kita buat dalam secarcik kertas. Yang dimana fungsi pemetaan ini sendiri, ini fungsi termasuk dalam pemetaan ya. Yang dalam fungsinya dari peta situasi adalah, yang pertama adalah fungsi peta untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua adalah fungsi peta untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Fungsi peta juga untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya, baik itu alami maupun hasil budaya dari manusia sendiri. Fungsi peta yang keempat adalah untuk membantu penelitian dalam melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang kelima adalah sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang dihancurkan, seperti misalnya halnya saya atau untuk teman-teman teknik sipil. Fungsi peta ya akan sangat berguna dalam pembangunannya. Misalnya tata letak suatu bangunan itu bagaimana, maupun titik koordinat dari bangunan itu bagaimana, apakah itu tepat di situ atau bukan, itu juga termasuk dalam fungsi penggambaran ini juga. Yang untuk yang ketujuh adalah fungsi peta yaitu adalah untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena gejala geografi di permukaan bumi. Ya, misalnya pegunungan termasuk kan dataran tinggi. Jadi elevasi dari tanah itu pastinya akan meningkat di daerah gunungan, di pegunungan maupun di daerah dataran rendah. Itu pastinya memiliki ukuran yang berbeda. Nah, jadi itu juga termasuk dalam sebagai fungsi dari peta. Namun kita kali ini akan membuat peta yang akan saya yang ingin saya gambarkan, yaitu kita nantinya akan mengambil gambar dari aplikasi dari aplikasi Google Earth. Ya, nantinya itu akan kita simpan fotonya, lalu kita taruh di AutoCAD. Setelah itu kita melakukan penggambaran, yaitu penggambaran peta situasi. Dalam proses pemetaan digital secara umum adalah pemetaan digital dibagi ke dalam menjadi 3 tahapan pekerjaan, yakni yang pertama adalah data input, yang dimaksud dapat berupa data survei lapangan baik dengan menggunakan teodolit, total station, ataupun GPS yang telah diproses menjadi data koordinat. Peta analog yang sudah ada, hasil interpretasi foto udara yang akan kita gunakan nanti akan berasal dari citra satelit. Data analog itu nantinya akan diperlukan dalam digitasi dengan melakukan
vektorisasi dengan perangkat keras, yaitu dengan AutoCAD dengan alat scannernya. Kemudian dilakukan perubahan format yang diinginkan dari vektor ke raster ataupun sebaliknya. Dan yang kedua adalah proses editing objek-objek yang berupa simbol, titik, garis ataupun poligon dilakukan dengan format data vektor. Hal ini mengingat kemampuan format vektor yang tidak terpengaruh besar kecilnya nilai pixel ketika dilakukan zooming ataupun zoom out. Sangat berbeda bila menggunakan format data raster yang terpengaruh lalu digunakan dengan zoom maupun di zoom in maupun di zoom out akan agak sedikit buram. Namun jika kita menggunakan vektor, walaupun akan dilakukan zoom in maupun zoom out, tidak ada perubahan, yaitu mungkin ada perubahan namun sangat kecil kemungkinannya. Jadi untuk sebagai peta kan diharuskan sebuah peta itu akan digunakan untuk terus-terusnya dan berkelanjutan. Jadi untuk pembuatan peta kita harus benar-benar teliti dan benar-benar bisa diaplikasikan dalam sebuah keseharian sehari-hari, baik rencana pembangunan ataupun lain-lainnya. Yang ketiga adalah dengan berbagai manipulasi yang ada dan beragam perangkat lunak yang diinginkan. Setelah proses editing dan perencanaan layout akan kita render atau kita buat ke dalam bentuk format, yaitu untuk ditaruh kita selembar kertas yang nantinya untuk dibawa kemana-mana kan bisa. Namun kalau kita memakai dengan internet di tempat yang terpencil kita tidak bisa menggunakannya. Namun dengan kita melakukan printing kita bisa menggunakannya pun di mana-mana. Nah, setelah itu adalah penjelasan dari saya tentang sebuah peta, baik peta situasi maupun peta lainnya. Setelah ini saya akan menerapkan atau menerangkan cara untuk menggambar yang kita ambil dari peta, yang kita ambil gambarnya dari satelit dengan aplikasi Google Earth Pro yang kita akan gunakan. Setelah itu, setelah kita lakukan pengambilan foto dari satelit tersebut, kita taruh di AutoCAD dan kita lakukan penggambaran. Ya, saya sudah membuka aplikasi dari Google Earth Pro-nya. Lalu ini adalah dari Google Earth Pro-nya. Ini gambar langsung dari satelit. Dengan itu agar lebih mempercepatnya kita lakukan pencarian, yaitu kota Ponorogo. Karena Ponorogo merupakan tempat kelahiran saya, jadi lebih mudah untuk apakah ini benar letak dari tempat itu atau bukan. Karena peta, kita melakukan penggambaran peta situasi itu untuk mencari kebenaran dari peta tersebut, bukan cuma peta yang itu bukan dari aslinya. Sebetulnya untuk melakukan pemetaan dari GPS ini kita harus menentukan titik koordinatnya yang pertama, dan lalu kita catat agar dari peta ini dapat kita pakai dalam melakukan pembangunan ataupun manfaat peta lainnya. Lalu setelah kita menemukan kota Ponorogo, kita cari tempat yang kira-kira strategis lah. Ya, setelah itu kita sudah menemukan ini, salah satunya ini terletaknya ini Sungai Sekayu, dan ini bangunan yang baru yang akan digunakan oleh pariwisata, dinas pariwisata kalau misalnya. Ya, lalu kita akan gunakan agar kita posisi ini bisa tegak lurus dan pas. Kita arahkan dengan yang ini, menu yang ini di atas ini, kita tarik ke bawah. Lebih mengarah ke posisi. Ya, setelah itu akan kita lakukan pengambilan gambar, yaitu dengan kontrol Alt S, yaitu kita simpan gambar dengan skala sini 100 meter ya. Ini yang paling bawah ini 100 meter. Ini menunjukkan bahwa kita sudut pandang dari 100 meter ini dari atas. Dan ini N itu
mengarah ke atas yaitu tarah. Kita simpan gambar ini dengan tombol ini kita pencet, dan carilah tempat yang bagaimana itu mudah dicari. Kita simpan. Setelah kita melakukan penyimpanan, kita masukkan dulu ke dalam AutoCAD. Ke dalam AutoCAD sehingga ini datanya dapat terukur dengan skala yang lalu setelah itu kita masukkan gambarnya dengan attach. Lalu kita bisa tambahin, lalu kita ini dengan full page dan OK. Kita taruh di sini, kita enter aja. Setelah ini gambarnya sudah, lalu kita membuat polyline agar skala dari peta ini sama dengan ukuran yang dalam AutoCAD yaitu 100. Kita buat garis dulu seperti yang di atas, 100. Ya, sebelum itu kita juga pilih warna dari gambar ini merah. Kita pilih merah aja. Seperti kita memperbesarkan. Agar lebih mempermudah tadi penyekalaannya, lebih dulu kita buat lingkaran. Namun ini jika tidak semestinya dibutuhkan, misal kalau Anda tidak kesulitan bisa langsung Anda gunakan, namun ini hanya untuk mempermudah saja, untuk mempermudah bagaimana kita menyekalanya nanti. Kita taruh di tepas tengah titik ini juga. Lalu kita juga copy di sini. Oh, ini belum diikut ternyata. Kita harus ini tadi belum diikut ternyata. Kita pas. Setelah itu, setelah ini sudah jadi semua, kita lakukan penyekalaan agar agar cepat penyekalaannya. Ini kita klik. Kita klik ini gambar, terus lingkaran tadi untuk mempermudahnya kita menyekala. Lalu kita pencet tombol SC, klik yang titik pertama, setelah itu pencet R, enter, klik yang pertama, terus kedua, setelah itu yang paling ujung garis yang kita buat tadi, kita klik di sini. Nah, ini skalanya sudah sama.
sudah sama seperti di peta tadi. Lalu setelah ini skalanya udah sama, kita lakukan penggambaran langsung, yaitu pemvektoran. Agar untuk mempercepat ya, kita langsung lakukan pemvektoran dalam setiap garis ini. Misalnya kita bangunan ini, kita tarik garis ini harus sama. Jadi kemungkinan agar lebih tepat peta situasi ini dapat digunakan, kita harus menyocokkan antara gambar dengan garis lain tadi, yaitu kita membuat vektoran ini. Jadi kita lakukan penggarisan ini. Setelah itu kita buat warna, misal kita buat warna hijau dengan tadi yaitu sama, kita buat sama 0,6 aja meter. Nah, jadi ini menunjukkan suatu bangunan tersebut. Nah, itu luas bangunan tersebut dapat kita lihat di sini. Yaitu area ini 768. Kita tadi menggunakan ukuran milimeter. Jadi 768 mm dengan skala 1:100 agar bisa menjadi meter dari ukuran aslinya. Udah. Jadi untuk mempercepat saya akan melakukan penggambaran ini, saya akan percepat video ini sampai nanti posisinya akan selesai. Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat. Jadi setelah saya buat tadi dengan cara tadi, semuanya sudah saya jadikan ke vektor, jadi menjadi peta situasi seperti ini. Dan jika gambarnya dihilangkan akan jadi seperti ini, dengan tanda kutip bangunan seperti arsiran kayak gini. Ini bangunan dan ini lahan, yang hijau ini lahan, dan ini jalan, yang tengahnya ini jalan, dan sawahnya seperti ini dan lebar ini, dan ini ada saluran irigasi juga. Jadi kemungkinan ya ini adalah peta situasi yang saya buat, dan kita lakukan plotting, dan saya tadi sudah melakukan plotting, dan akhirnya menjadi kayak seperti ini hasil plot-plotannya. Hasil plot-plotannya kayak gini, dan atas adalah arah utara. Jika misalnya agar peta ini dapat bisa dipakai dengan bijak atau memang benar-benar ukurannya, kita sebetulnya harus memakai koordinasi. Namun kali ini saya belum menggunakan koordinasi, jadi kemungkinan besar untuk dengan menggunakan koordinasi dari satelit dengan ukuran yang pas, kita bisa mengetahui ukuran tersebut dan itu memang benar ukurannya. Jadi berikut ini adalah konsep penggambaran peta situasi yang saya buat. Seperti inilah.
Jadi dari cuplikan semua itu tadi, berikut adalah penggambaran peta situasi, konsep penggambaran dari peta situasi. Dan jadi dari kesimpulan yang saya miliki dari pembuatan tadi, untuk membuat penggambaran peta situasi menggunakan GPS, yaitu menggunakan dengan Google Earth, yaitu memang sangat mudah karena kita cuma bisa mengambil gambar, lalu kita masukkan ke dalam AutoCAD, lalu kita melakukan vektorisasi dalam AutoCAD tersebut. Dan akan tetapi tadi tidak menggunakan koordinasi yang akan lebih baik, supaya memang peta situasi tersebut memang benar ukurannya. Kita harus menggunakan titik koordinat yang memang tepat. Misalnya dalam bangunan tersebut kita buat titik koordinat, kita tandai, kita berikan pin titik koordinat, karena di Google Earth-nya juga bisa. Dan kekurangannya, mungkin untuk kekurangannya saya memang kalau untuk sebetulnya jika memang vektorisasi itu memang benar-benar dilakukan dengan tepat, setiap garis kita tuju dengan detail yang sangat sempurna, itu kemungkinan besar juga ukurannya bisa dikatakan itu memang benar. Akan tetapi saya tadi ya untuk mempercepat saja, karena saya juga memberikan presentasi ini supaya ya bukan asal-asalan juga, tapi ya saya untuk mencoba ketelitian, tapi akan tetapi ketelitian saya nggak sampai 100%. Jadi kemungkinan besar ukuran ada berapa persen, misalnya 1% ataupun 3% itu memang ada kesalahan atau penggambaran dari vektorisasi yang tadi. Itu berikut adalah kesimpulan dari saya. Dan untuk manfaat, terima kasih kepada Pak Rendra selaku dosen mata kuliah Ilmu Ukur Tanah kelas A. Jadi saya sangat terima kasih karena semua materi yang Bapak berikan sangat bermanfaat bagi saya, yang dari awal dari kerangka kontrol horizontal, vertikal maupun beda tingginya, dan sekarang konsep penggambaran ini, dan beberapa banyak materi lainnya. Saya sangat terima kasih kepada Bapak Rendra, karena dengan saya mempelajari ilmu ukur tanah ini sangat bermanfaat. Saya sangat memikirkan kedepannya itu sangat bermanfaat, karena saya sendiri juga mengambil prodi teknik sipil ini, yaitu masalah pembangunan. Akan tetapi dengan pembelajaran ini saya juga mengetahui bahwa pentingnya ilmu ukur tanah dalam melakukan pemetaan sebelum melakukan pembangunan. Itu memang saya katakan memang benar, karena kita bisa menempatkan di mana bangunan itu tersebut, apakah cocok di sini ataupun tidak, dan bagaimana irigasi dari bangunan tersebut, maupun kita bisa saja kita nggak hanya membangun gedung saja, kita bisa membangun bendungan untuk pengairan sawah, agar bagaimana bisa tepat pengairannya itu menuju ke seluruh sawah. Memang saya katakan memang ilmu ukur tanah itu sangat penting. Misalnya dari pemetaan ini kan kita bisa melihat bagaimana situasi dari kondisi kawasan tersebut, bagaimana kita harus merencanakan ke depannya. Dan untuk beda tinggi kan elevasi juga itu sangat bermanfaat bagi ilmu teknik sipil juga. Karena jika misalnya tidak ada elevasi, tidak ada pengukuran melalui teodolit atau menggunakan apapun, kita akan memakan waktu banyak. Saya merasa dengan ilmu ukur tanah ini, apalagi tentang, walaupun ini hanya sebuah teori dari teodolit ataupun teori dari alat pengukuran lainnya, itu menurut saya memang mengubah pola pikir saya. Ilmu ukur tanah itu sangat penting dalam melakukan pengukuran, baik itu pengukuran kawasan maupun pengukuran lainnya, karena juga itu bisa memangkas waktu daripada kita melakukan pengukuran manual. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, dan mohon maaf jika banyak kesalahan baik perkataan maupun materi yang saya berikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.